Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti diketahui, sejak kecil kita pasti pernah mendengar berbagai macam kisah nabi dan rasul yang mempunyai sifat kebaikan dan keteladanan masing-masing. Terutama kisah 25 nabi dan rasul yang diberikan berbagai macam mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari Nabi Adam sebagai khalifah pertama, hingga Nabi Muhammad sebagai nabi penutup atau juga disebut dengan Khatamun Nabiyyin. Masing-masing nabi mempunyai pengalaman yang berbeda-beda pada masanya. Meskipun begitu, semua nabi memiliki sifat baik dan kebijaksanaan dalam menghadapi setiap ujian yang diberikan Allah. Pada setiap kisahnya, umat muslim dapat memetik kebaikan dan menjadikannya sebagai suri tauladan dalam menjalani kehidupan di dunia. Salah satu kisah nabi yang mempunyai pesan mendalam dan penuh kebijaksanaan adalah kisah Nabi Ismail. Seperti diketahui, Nabi Ismail merupakan anak dari Nabi ke-6 utusan Allah, yaitu Nabi Ibrahim. Dalam kisahnya, Nabi Ismail beserta ayahnya mengalami berbagai macam peristiwa yang besar dan mengharukan. Salah satunya peristiwa penyembelihan Nabi Ismail yang diperintahkan oleh Allah. Dalam hal ini, Allah menguji ketaatan Nabi Ibrahim yang harus mempertaruhkan rasa cinta dan sayangnya kepada sang anak. Hingga peristiwa ini menjadi asal mula seruan Allah bagi seluruh umat muslim untuk melaksanakan ibadah berkurban. Lalu seperti apa kisah lengkapnya? Kisah kelahiran Nabi Ismail di sini menjadi kisah pertama yang patut untuk disimak. Diceritakan bahwa Nabi Ibrahim dengan istrinya yang bernama Sarah, belum juga dikaruniai seorang anak. Nabi Ibrahim pun terus memanjatkan doa kepada Allah, untuk dianugerahkan seorang anak yang saleh dan taat kepadanya. Suatu waktu, Sarah pun mengetahui apa yang diharapkan oleh suaminya tersebut. Namun ia tidak dapat mewujudkan keinginan suaminya karena dia memiliki kondisi rahim yang mandul. Kemudian, Sarah mendapatkan satu rencana untuk mendekatkan Ibrahim dengan budaknya yang bernama Hajar untuk menikah. Sarah pun berharap, dengan adanya pernikahan tersebut Nabi Ibrahim bisa mendapatkan seorang anak yang saleh dari perkawinannya dengan Hajar. Kemudian pada satu waktu, Sarah mengutarakan rencana tersebut kepada sang suami. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, kita harus menanyakannya terlebih dahulu kepada Hajar, apakah dirinya setuju atau tidak. Lalu Sarah dan Ibrahim menanyakan langsung kepada Hajar, dan Hajar menyetujuinya. Singkat cerita, Nabi Ibrahim dan Hajar menikah, dan Hajar akhirnya dapat mengandung anak dari suaminya. Kemudian, setelah mengandung selama 9 bulan, Hajar melahirkan seorang anak yang dinamakan Ismail. Dikatakan bahwa kelahiran Nabi Ismail ini merupakan jawaban dari doa yang selalu dipanjatkan Nabi Ibrahim kepada Allah. Bukan tanpa alasan, ternyata istri dari Nabi Ibrahim mempunyai kondisi rahim yang mandul sehingga dirinya tidak dapat mengandung seorang anak. Kisah Nabi Ismail pertama yang patut disimak adalah kisah kelahiran dari Nabi Ismail. Nabi Ismail dan ibunya di Makkah. Beberapa waktu setelah kelahiran Ismail, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk pergi membawa Hajar dan anaknya ke Makkah. Tidak berpikir lama, Nabi Ibrahim memenuhi perintah Allah tersebut dengan membawa Hajar dan Ismail pergi melewati gurun dan berhenti di dekat tempat yang saat ini berdiri bangunan Ka'bah. Tidak lama setelah sampai di sana, Nabi Ibrahim kemudian pergi meninggalkan Hajar dan Ismail di tempat tersebut untuk kembali ke Syam. Hajar pun seketika memegang baju Ibrahim lalu berkata, "Wahai Ibrahim, kamu mau pergi kemana? Apakah kamu hendak meninggalkan kami di lembah yang tidak ada seorang atau sesuatu apapun di sini?" Hajar terus mengulangi pertanyaannya, namun tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Ibrahim. Bahkan Ibrahim tidak menoleh sedikit pun untuk menanggapi perkataan istrinya tersebut. Hingga akhirnya Hajar berkata, "Apakah Allah memerintahkan kamu atas semua ini?" Lalu seketika Ibrahim menjawab, "Ya." Dan Hajar pun bisa menerimanya dengan berkata, "Kalau begitu Allah tidak akan menelantarkan kami." Kisah Nabi Ibrahim dan Hajar terus berlanjut. Sejak mendapatkan jawaban itu, Hajar segera kembali ke tempatnya semula bersama Ismail. Sedangkan Ibrahim kembali melanjutkan perjalanan menuju Syam. Dalam perjalanannya, Ibrahim kemudian menghadap Ka'bah dan mengangkat kedua tangannya lalu berdoa kepada Allah. "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu, agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Quran Surah Ibrahim ayat 37. Pada suatu ketika, Siti Hajar dan Ismail alaihissalam kehabisan bekal. Ismail alaihissalam kecil terus menangis karena kehausan. Akhirnya Siti Hajar pun pergi mencari air. Berlarilah ia ke Bukit Safa dengan penuh harap ada air di sana. Akan tetapi hanya bebatuan kering yang ia temukan. Lalu, pergilah ia ke Bukit Marwah. Akan tetapi tidak ada air yang ia dapati juga, sampai akhirnya Siti Hajar berlari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Namun, tidak mendapatkan sumber air sedikit pun. Akhirnya dengan sangat lelahnya, ia kembali menemui Ismail alaihissalam. Peristiwa Siti Hajar mencari air dengan lari sebanyak 7 kali dari Bukit Safa ke Bukit Marwah menjadi sejarah munculnya sa'i dalam ibadah haji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebahagian dari syiar Allah, maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya, dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui."
Quran Surah Al-Baqarah ayat 158, Ismail alaihissalam terus menangis. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan mukjizatnya melalui malaikat Jibril. Ketika itu Ismail alaihissalam menghentakkan kakinya ke padang pasir. Lalu keluarlah sebuah mata air yang sangat jernih airnya. Mata air itulah yang disebut air Zam-Zam. Hingga saat ini, sumber air Zam-Zam masih terus mengalir. Para jamaah haji biasa membawa air Zam-Zam saat menunaikan ibadah di sana. Kedatangan suku Jurhum, kisah Nabi Ismail dan ibunya, Hajar yang tinggal di Makkah masih terus berjalan. Hingga datanglah sekelompok suku Jurhum yang datang dari Bukit Kada, dari bagian bawah Makkah. Mereka melihat sekelompok burung yang berputar-putar di suatu wilayah. Mereka berharap, burung yang berputar-putar itu merupakan tanda adanya sumber air. Lalu mereka mengirimkan 2 orang untuk mendatangi lokasi burung tersebut, dan benar ternyata burung-burung tersebut mengelilingi sumber air. Lalu 2 orang dari suku Jurhum itu kembali dengan cepat untuk memberitahukan kelompoknya. Setelah itu, mereka bersama-sama mendatangi sumber air tersebut. Saat itu, Hajar sedang duduk di dekat sumber air. Lalu salah satu dari suku Jurhum berkata, "Apakah kamu mengizinkan kami untuk singgah bergabung denganmu di tempat ini?" Lalu Hajar menjawab, "Ya, boleh, namun kalian tidak berhak memiliki air." Kemudian mereka pun menyepakatinya. Hajar pun senang dengan keberadaan keluarga Jurhum. Dirinya tidak merasa kesepian lagi, dan mereka pun tinggal bersama dengan rukun. Bahkan Ismail mulai belajar bahasa Arab dari keluarga Jurhum. Ismail pun tumbuh menjadi anak yang pintar dan berakhlak mulia seperti yang diajarkan ibunya. Hari demi hari berlalu, Ismail pun tumbuh menjadi seorang dewasa. Saat inilah ia akan bertemu dengan ayahnya, Nabi Ibrahim. Mimpi Nabi Ibrahim dan perintah berkurban. Kisah Nabi Ibrahim yang sudah dewasa bersama ibunya, kemudian bertemu dengan ayahnya Ibrahim yang datang menemui untuk melepas rasa rindu. Nabi Ibrahim kemudian bisa menjalani hari bersama anaknya tercinta. Lalu pada suatu hari, Ibrahim bermimpi bahwa ia menyembelih putranya, Ismail. Setelah ia bangun, ia menyadari bahwa mimpi itu merupakan petunjuk dari Allah. Kemudian, Ibrahim suatu hari mendatangi anaknya lalu menyampaikan mimpi yang dialaminya. Dan Ibrahim berkata kepada Ismail, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran Surah Asy-Syafa'at ayat 102. Kemudian, Nabi Ibrahim pun membawa Ismail ke Mina. Setelah sampai di sana, Ibrahim mengikat kain di atas muka anaknya agar ia tidak dapat melihat raut wajah sang anak, yang bisa membuatnya terharu. Keduanya pun telah mempasrahkan diri dan menyerahkan diri kepada Allah. Setelah itu, Ibrahim mendengar seruan Allah, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata." Tidak lama setelah itu, malaikat Jibril membawa kambing besar dan meletakkannya sebagai pengganti Ismail yang akan disembelih. Dari peristiwa inilah kemudian turun perintah Allah bagi seluruh umat muslim untuk menunaikan kewajiban berkurban. Demikianlah kisah Nabi Ismail alaihissalam yang kami sampaikan. Jika ada salah kata kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video kami dari awal sampai akhir. Terus dukung kami dengan cara like, komen, subscribe dan tekan tombol notifikasinya, supaya Anda yang pertama menonton video terbaru dari kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.